Tiongkok mengembangkan robot humanoid telah menciptakan kegembiraan di pasar saham. Dengan saham perusahaan seperti saham Ningbo Zhongda Leader Intelligent Transmisi Co. dan Miracle Automation Engineering Co. dan Xiasun Robot Automation Co. melonjak usai pemerintah merilis panduan tersebut. Menurut Federasi Robotika Internasional, pasar robot Tiongkok diperkirakan akan tumbuh dengan rata-rata pertumbuhan tahunan sebesar 23,4% dalam 4 tahun hingga tahun 2019, jauh lebih cepat dibandingkan pertumbuhan pengiriman global sebesar 13%. Produsen robot Tiongkok menargetkan dapat memasok 50% pasar domestik pada tahun 2020 dan meningkat menjadi 70% pada tahun 2025. Tiongkok adalah pilihan yang tepat untuk menjadi tuan rumah salah satu pameran robotika terbesar di dunia, tidak hanya karena tingginya tingkat inovasi teknologi. Salah satu tujuan pemimpin Tiongkok adalah untuk mengubah sektor manufaktur yang luas di negara itu dari memproduksi barang murah ke manufaktur yang lebih berteknologi tinggi, dan robot industri akan menjadi elemen penting dari rencana ini. Pemerintah Tiongkok sendiri memang tak main-main soal dukungannya ke pengembangan robotika di negara mereka. Secara finansial, pemerintah Tiongkok bahkan telah mengalokasikan dana robot sebesar 28,1 triliun rupiah pada Agustus 2020 dengan tujuan mendorong perkembangan teknologi robotika di wilayah Beijing. Pada tahun 2022, total 517.000 robot terjual di seluruh dunia, dengan 268.000 diantaranya berada di Tiongkok. Setiap detik, robot industri terjual untuk tugas-tugas di manufaktur Tiongkok. Selain itu, produksi robot domestik berkembang secara aktif. Menurut perwakilan resmi dari Kementerian Industri dan Teknologi Informasi Tiongkok, pendapatan dari industri robotika secara nasional melebihi 170 miliar yuan atau setara 383 triliun rupiah pada tahun 2022. Pertumbuhan yang berkelanjutan ini telah menempatkan Tiongkok sebagai pemain utama dalam produksi robotik global. Dewasa ini robot-robot Tiongkok juga dilengkapi teknologi AI yang sangat canggih, termasuk model bahasa natural untuk fokus pada pengembangan otak sibernetik dan anggota badan robot humanoid. Hal tersebut menjadikan robot benar-benar mirip seperti manusia sungguhan. Meskipun beberapa perusahaan Amerika Serikat memiliki keunggulan dalam bidang ini, Tiongkok tampaknya siap untuk menjadi pemimpin dalam pengembangan robot humanoid yang mampu berpikir dan belajar. Di tahun 2025 mendatang, ditargetkan penggunaan robot humanoid mencapai 500 robot per 10.000 pekerja. Di sini, robot tidak sepenuhnya menggantikan pekerjaan manusia, melainkan membantu pada bidang-bidang kerja tertentu yang akan lebih mudah jika dikerjakan oleh para robot. Menurut laporan tahun 2022, semakin banyak pabrik di Tiongkok menggunakan robot di jalur perakitan untuk menggantikan pekerja dengan upah tinggi. Pakar kecerdasan buatan terkemuka Tiongkok, Kai Fui, sebelumnya memperkirakan bahwa pada pertengahan tahun 2030-an teknologi akan mengambil alih setengah dari semua pekerjaan. Dia mencatat bahwa sektor tertentu dari pekerjaan sedang mengalami krisis yang mirip dengan yang dihadapi oleh petani selama revolusi industri. Walaupun demikian, penelitian terbaru MIT mengklaim bahwa kelompok manusia dan robot yang bekerja bersama lebih efisien dibandingkan tim yang hanya terdiri dari manusia atau robot saja. Ketika manusia bekerja bersama robot, robot mampu mengurangi jumlah waktu menganggur manusia sebesar 85%. Hal ini tentu akan menjadi kolaborasi yang efektif antara pekerja manusia dengan pekerja robot untuk menjadikan perusahaan lebih produktif. Bagaimana menurut Anda? Apakah mungkin di masa depan manusia akan digantikan oleh robot, seperti pada film-film yang telah beredar? Silakan tinggalkan komentar pada kolom di bawah.